Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut ibadah online juga. Selamat pagi kita semua. Biarlah Tuhan terus memberikan anugerah untuk kita dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini hanya untuk memuji Engkau. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah kami di tempat ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu sejenak, kita berdoa secara pribadi untuk memuliakan Tuhan dari tempat ini. Jiwaku merindukan tempat kediaman-Mu, akan pelataran-Mu ya Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Elohim yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang baginya. Tempat ia meletakkan anak-anak di mezbahnya, mezbah-Mu ya Tuhan. Tuhan semesta alam, Rajaku. Berbahagialah orang yang diam di bait-Mu. Mereka akan senantiasa memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Engkau adalah jalan-jalan yang rata bagi hatinya. Meski melewati lembah bakah, mereka akan membuat mata air. Bahkan hujan, awan dan diselubungi dengan berkat. Mereka akan berjalan dalam kekuatan Engkau yang Elohim. Akan terlihat dengan Elohim di Sion dengan penuh sorak-sorai. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami bersyukur Tuhan Yesus di minggu kedua YHS Church Bogor. Di tempat ini jemaat-jemaat yang setia untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Biarlah tema YHS Church Grace Saves, Grace Teaches itu ada untuk kehidupan kami ya Bapa. Karena anugerah-Mu, karena kasih anugerah-Mu untuk kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Untuk setiap pribadi kami, untuk gereja kami, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga siap dilawat oleh akan kebenaran firman-Mu. Ada kasih anugerah-Mu untuk kami, dan kami dapat bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perhatikan ngabakku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
saat bersyukur. Tuhan berkati. Mari kita angkat pujian ini, hanya Tuhan yang tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat saya nanti makin berdiri. Mari kita berdoa secara pribadi. Biar tema itu, tema YHS pada kesempatan minggu kedua ini, ada kasih anugerah-Mu untuk kehidupan kami, untuk kami bagikan, kami ajarkan kepada siapapun Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami ya Bapa. Engkau tahu kebutuhan kehidupan gereja kami. Biar rangkaian ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini ada anugerah yang besar Tuhan Yesus. Engkau Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu untuk kehidupan kami. Di saat kami perlu Engkau tahu Tuhan. Di saat kami minta Engkau membukakan telinga-Mu ya Bapa. Di saat kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami ya Bapa. Di saat kami menangis Engkau lihat tangisan kami Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Seirama kita katakan, saat kau perlu Tuhan, dengarkan kami saat Tuhan. kau minta Tuhan Dengarkan isi hati kami Bapa. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur sekali lagi. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan thanks tahu, Tuhan. saat kau minta Tuhan, Terima kasih saat percaya Tuhan bekerja. Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau perlu, kami perlu Engkau Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat
bersyukur. Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Yesus. Haleluya, Yesus kau baik Tuhan. Haleluya, naikkan mazmurmu, naikkan pengagunganmu. Yesus, saat kami perlu kau tahu, saat kami menangis, Engkau maha tahu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Praise the Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih sebab hati dan jiwa kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Ada grace, ada anugerah yang daripada Engkau tahu, Engkau Tuhan yang maha tahu untuk kami. Inilah penyembahan kami, inilah hati kami Tuhan, inilah penyembahan kami, inilah kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Engkau terus memberikan anugerah yang baik, anugerah yang tidak pernah gagal yang kami terima. Karena Yesus kami sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua. Hidup ada di tangan kita, kita hanya berserah kepada Tuhan, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku direbukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan berhenti. Rohmu yang memegang hibur. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pujian ini dengan sorak-sorai dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terbaik. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beri hiburan. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku,
mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini aku mau selalu, amin. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari. Yuk kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang baik untuk kehidupan kami. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan diri. Kita melompat untuk Yesus kita, amin. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Pujian ini berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari Tuhan yang Tuhan Yesus berikan yang terbaik buat kita, amin. Kalau hari Tuhan Yesus berikan terbaik untuk kita, lebih lagi kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian lagi, senada dengan surga. Ya, ayo semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Engkau hadir dalam pujian-pujian kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin.
Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Already kita bersorak bagi Tuhan kita. Di hadapan tatamu kami datang bersatu, menyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga di hadapan tatamu. Wah, menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Yesus kita. Biar pujian ini juga menjadi berkat untuk kita semua, amin. Kita mau diselamatkan untuk menyembah kerajaan Tuhan hadir untuk kita semua di dalam pujian-pujian kita, amin. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Oh, senada dengan surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mau senada dengan surga ya Bapa, karena ada anugerah-Mu yang besar untuk kami. Biarlah Tuhan memberikan hari-hari yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami datang untuk selalu menyembah-Mu. Biarlah penyembahan kami untuk mengantarkan akan firman-Mu. Kau urapi Pastor Lili Trifosa yang sudah hadir, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau baik untuk kami. Nama-Mu yang indah untuk kami sembah ya Bapa. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Jemaat saya untuk bangkit berdiri kembali. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Dia. Siapkan hati dan pikiranmu untuk fokus pada Yesus, karena Yesus baik, namanya indah, karena anugerah, karena kasih-Nya. Kami mau selalu cinta Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kaum wanita angkat pujian ini, kaum pria berdoakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, hendaknya kami bersatu hati untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Biar kebenaran firman itu hadir melalui hamba-Mu, menjadi berkat untuk kami, karena nama-Mu yang indah. Kami mau selalu tinggikan, kami agungkan Engkau. Biar firman itu menjadi kekuatan untuk kami. Biar kaum pria katakan pujian ini, kaum wanita berdoa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua. Kau lihat kami, Kau lihat hati kami. Kami mau selalu memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau lihat kami, lihat kami Tuhan, kami pujian untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku mau memujimu, Yesus Tuhan.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, amin. Pada satu hati kita untuk menyembah Dia, sembah Dia dan roh kebenaran. Kami mau menyembah Kau Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau menyembah-Mu hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, Yesus. Kami bersyukur, kami mau selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Kami perlu anugerah-Mu ya Bapa, ya Roh Kudus. Jamah kami, kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Jangan kau malu untuk sembah Dia. Jangan kau malu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sembah Dia. Jangan kau malu untuk berkata-kata kepada Yesus. Yesus yang menyediakan telinganya untuk kita semua. Jangan kau malu untuk sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus sembah Dia, agungkan Dia, bermasmurlah untuk Yesus. Yesus, kami datang menyembah, kami datang menyembah Yesus. Terus sembah Dia, kami bersyukur Tuhan. Oh, sana bagi-Mu, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, sekira terima Roh Kudus, sebab hari ini adalah kebenaran firman Tuhan nyata untuk kita. Ada anugerahnya, ada pemuritannya. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan kuagung. Amin. Kaulah yang yes Tuhan, Kau hadir untuk kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yakin. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah, siram hatimu, angkat kedua tanganmu menerima firman Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Amin. Praise the Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang Kau hadir untuk kami, Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dalam yang suci. Benar Tuhan, kami nyanyi Hosana bagi Engkau Tuhan, Rajaku yang duduk di atas, duduk di tahta. Kami mau memuliakan, kami mau mengagungkan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak hal yang kami tidak mengerti akan jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau telah menganugerahkan kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang membuat kami tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap merenungkan, kami siap melakukan dan membagikan sukacita yang kami terima kepada banyak orang. Sehingga mereka boleh mengenal akan kasih Yesus dan merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua, khususnya anak-Mu ini. Kuduskan dan layakkan anak-Mu ini. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih tim PW dan musik. Tema pagi hari ini adalah Grace Save, Grace Teaches. Anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang mendidik. Kita buka sama-sama Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Next. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15.
Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ayat 12. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh berkat dan pernyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 14. Yang telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, katakanlah semua itu dan nasihatkanlah serta tegurlah dengan penuh wibawa. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Kalau kita tadi lihat baca Titus 2 pasal 11. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih adalah salah satu sifat dasar daripada Tuhan. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ya, sampai 8 ya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kasih berasal dari Elohim dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Elohim adalah kasih. Bila kasih ini dihubungkan dengan karya penyelamatan terhadap manusia yang berdosa, maka dikatakan sebagai anugerah atau kasih karunia. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu bukan dilakukan dengan terpaksa. Tidak terpaksa, tetapi dengan kasih karunia. Yang didasari oleh kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Keselamatan manusia bukan karena baik, bukan karena kita beramal atau kesalahan hidup, melainkan semata-mata karena pemberian kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Perbuatan baik tidak akan sanggup membenarkan manusia yang berdosa. Sebab pada dasarnya kalau kita buka Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Saya ulangi. Perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa. Karena Roma pasal 3 ayat 10. Dia adalah kok ratapan salah. Roma 3. Kaget saya jadinya. Saya ulangi ya. Perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa. Sebab Roma pasal 3 ayat 10. Seperti telah tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Inilah yang mendasari mengapa Tuhan menyatakan anugerahnya supaya kita yang berdosa beroleh pembenaran dan keselamatan. Kalau kita lihat pemberian itu cuma-cuma dari Tuhan. Ini loh yang merupakan hakikat daripada anugerah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama di mana ada banyak manusia yang tidak taat dengan memberontak. Tetapi karena anugerah Tuhan merancang penyelamatan. Manusia berusaha membangun menara Babel untuk mencari pesaing Tuhan. Tuhan hanya mengacaukan bahasanya. Ini anugerah Tuhan. Manusia dibinasakan dengan air bah, namun hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Abraham, Ishak, Yakub juga dipilih. Ini karena anugerah. Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir karena semuanya karena anugerah.
anugerah ini akan semakin nyata terlihat di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan semata. Sedangkan orang Israel mengejar kebenaran. Justru tidak memperoleh kebenaran itu. Mengapa? Karena kuncinya adalah iman. Bangsa Israel terus giat mengejar kebenaran berdasarkan kriteria, berdasarkan logika mereka sendiri. Mereka mengira dengan giat beribadah, tekun menjalankan hukum Taurat, sehingga hidup dengan saleh, mereka akan mendapatkan keselamatan dan pembenaran Tuhan. Mereka keliru. Karena keselamatan bukan berdasarkan usaha atau perbuatan baik manusia, melainkan anugerah Tuhan dan oleh iman kepada Kristus. Konsep keselamatan melalui iman berdasarkan anugerah ini bagi orang Yahudi merupakan konsep yang sulit untuk diterima oleh mereka sehingga mereka menolak Yesus. Jadi, keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha perbuatan baik kita, melainkan melalui iman di dalam Yesus Kristus karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menyambut anugerah itu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengerti, tanpa anugerah tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tanpa anugerah kita tidak akan mampu melewati hari-hari di dalam musim kehidupan kita selama kita di dunia ini. Justru anugerah yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus akan terus memperbarui kehidupan kita dan membuat kita menjadi manusia rohani yang seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Anugerah itu diberikan kepada semua orang tanpa memandang ras, tanpa lihat budaya, tanpa lihat latar belakang atau pendidikan sosial kita, atau melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Enggak lihat semua. Ini loh adalah kasih universal yang dinyatakan dalam karya penyelamatan Kristus bagi semua umat manusia. Meskipun anugerah sudah disediakan pada kita semuanya dan nyata adanya, tetapi manusia perlu menerima dan meresponi anugerah keselamatan itu dengan iman. Ini menegaskan betapa pentingnya kesediaan manusia untuk menerima anugerah Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebagai orang yang diselamatkan, anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar Yesus Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan, kekudusan, melakukan kehendak Bapa dan menunjukkan perbuatan yang nyata kepada dunia. Buah dari transformasi yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus harus nyata dalam hidup kita. Berarti orang yang menerima anugerah Tuhan melalui iman percaya kita pada Kristus dalam seluruh hidupnya harus tiap hari mengalami perubahan yang nyata. Semuanya itu untuk menyenangkan dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Untuk itu kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Pusat kita yang utama adalah Yesus Kristus. Perubahan dan pembaruan itu bukan hanya status kita dari orang berdosa menjadi orang yang sudah diampuni merdeka, tetapi yang dimaksud adalah setiap hari harus ada perubahan pembaruan yang dilakukan karena dan oleh anugerah daripada Tuhan. Yaitu pola hidup, cara berpikir baru, kebijaksanaan baru, gaya hidup baru, pusat hidup terutama kepada Yesus. Dan anugerah bukan berbicara hanya tentang manfaat bagi kita sendiri.
tetapi juga berbicara tentang memberitakan kabar sukacita, mengabarkan Injil kepada orang banyak, agar mereka pun menikmati keselamatan dan menerima keselamatan. Kita harus melayani. Amin. Anugerah yang sudah bekerja dalam hidup kita, memperbarui, mendidik kita setiap hari juga, memberikan kepada kita semangat yang menyala-nyala. Tanpa kita menghayati, menerima dan meresponi anugerah, kita akan punya semangat hidup yang menyala-nyala. Yang kedua, kita punya pandangan lurus tertuju terus kepada Yesus. Dan kita punya motivasi, pengharapan, arah tujuan dengan taat, setia, tekun, dan kuat, mampu menjalani kehidupan setiap harinya. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan akan terus belajar tentang siapa Yesus Kristus. Belajar terus untuk pembaruan karakter dan melakukan kehendak-Nya agar seluruh hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pengenalan akan Tuhan justru memberikan motivasi kita untuk hidup selaras dan kerendahan hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tegang enggak ya, saya belum. Anugerah yang bekerja dalam hati kita melalui firman-Nya dan oleh kuasa Roh Kudus adalah cara Tuhan untuk merubah, memperbarui kita hidup selaras dengan standar daripada Yesus Kristus. Dan semua itu tidak dapat kita hasilkan dengan kekuatan kepandaian kita sendiri. Atau kita berusaha mencapai perkenanan Tuhan dengan melakukan hukum Taurat. Kalau kita mencapai perkenanan Tuhan dengan melakukan hukum Taurat, berarti kita mengabaikan anugerah Tuhan dan meremehkan kuasa karena salib. Kena terus. Karena salib Kristus. Kita buka Galatia pasal 2 ayat 21. Galatia pasal 2 ayat 21. Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak anugerah Elohim. Sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Anugerah tidak saja menyelamatkan, tetapi anugerah juga bekerja dalam hidup kita sebagai anak Tuhan dengan mendidik kita. Kita yang telah menerima anugerah ini harus dibentuk, harus dididik oleh Tuhan supaya benar-benar meninggalkan kehidupan dosa dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat Titus pasal 2 ayat 12. Kita akan membahas Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 ya. Sekarang pasal 2 ayat 12. Ayat 12. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang. Tuhan mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah di dunia saat ini. Anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup dengan sembrono, sembarangan. Semuanya mau ngikuti kehendak kita enggak bisa. Semuanya mau ngikuti kehendak dunia enggak bisa. Karena keinginan manusia, keinginan duniawi dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Justru melalui anugerah keselamatan menggerakkan pola hidup kita untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sebagai pelaku firman Tuhan. Untuk meninggalkan kehidupan manusia lama kita dengan tegas
tegas menolak dosa. Artinya ketika kita menerima anugerah yang menyelamatkan dalam diri kita, ada dorongan yang kuat untuk meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengenal orang fasik itu beda loh dengan orang kafir. Tadi kan kita kan harus meninggalkan kefasikan. Kalau kita fasik berarti kita orang fasik kan. Kalau kita nggak meninggalkan kefasikan berarti kita orang fasik. Orang fasik itu beda dengan orang kafir loh. Kalau orang fasik itu adalah orang yang tahu firman, tahu kehendak Tuhan. Tapi nggak ngelakuin. Nggak mau tahu kehendak Tuhan, pokoknya aku maunya kehendakku sendiri. Nggak malah hafal firman pun tahu firman tapi nggak sebagai pelaku firman. Firmannya cuma ngelewati aja. Ada dua tujuan Tuhan mendidik kita. Yang pertama, untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yang kedua, melakukan kebenaran. Dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia dan melakukan kebenaran, maka hidup kita akan bijaksana, adil, saleh, dan beribadah saat ini. Jelas? Untuk itu kita harus membangun hidup baru, manusia baru di dalam Yesus Kristus. Supaya hidup kita bijaksana, adil, dan kita beribadah di dunia sekarang ini. Ini loh ciri-cirinya membangun hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Bijaksana, adil, dan beribadah. Dimaksud di sini adalah hidup saleh. Bijaksana berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap dan berani menolak dengan tegas dosa dan memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang sebagaimana kita juga menginginkan dari orang itu. Balance. Beribadah berarti mempersembahkan seluruh hidup kita, termasuk apa yang kita miliki, untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seharusnya ada dampak yang nyata dari anugerah keselamatan, yaitu kemenangan atas dosa. Kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menyeret kita ke dalam dosa. Dan yang melawan kehendak Tuhan. Sebenarnya kita punya kuasa, tapi kuasa itu gak pernah kita lakukan. Dan sehingga akhirnya kita terseret melawan kehendak Tuhan dan jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita semakin bijaksana, pikiran sehat, hati yang positif, kesadaran yang baik, dengan kepala dingin, sadar, hati-hati dalam bertindak dan penguasaan diri dan penuh dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dapat melakukan kuasa dari Tuhan itu untuk mengalahkan dosa dan yang menjatuhkan kita. Amin. Kita juga harus adil, jujur, tulus, bertindak tepat dan baik, serta kita beribadah dengan penuh iman dan kehidupan yang saleh dengan pengabdian diri. Kita diwajibkan beribadah selama hidup kita di dunia ini. Kesempatan hanya satu kali, yaitu selama kita hidup di dunia ini. Jika kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi untuk kita beribadah, untuk kita hidup saleh, hidup kudus. Dengan mempersembahkan seluruh tubuh kita. Kita berubah oleh pembaruan budi sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Bapa atau bukan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca lagi.
Aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan dikenan Elohim. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita mau ibadah kita sejati, persembahkan seluruh hidup kita. Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kalau kita mau tahu kehendak Elohim dan mau melakukannya, kita harus mau diubah pembaruan pikiran kita. Dengan apa? Kita harus sangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. Kita harus berani menempatkan juga posisi Tuhan yang terutama dalam seluruh kehidupan kita dengan menghormati dan mengasihi dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa kita. Adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya untuk meninggalkan cara hidup dunia. Dan Tuhan ingin kita hidup semakin serupa segambar dengan Dia. Berkualitas seperti Kristus. Sudahkah kita mau dididik oleh Tuhan untuk hidup baik dan ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan. Di sini semua sudah mendapatkan anugerah Tuhan, bukan? Maukah kita dididik oleh Tuhan? Jangan sampai kita hanya mau menerima anugerah tetapi menolak ajakan untuk dididik. Justru melalui didikan itu akan membuat kita lebih dekat. Kita mengerti di balik didikan itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena perbuatan-perbuatan besar melalui didikan itu akan menjadi kesaksian kita untuk menyatakan kemuliaan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita buka Titus pasal 2 ayat 13 selanjutnya. Titus pasal 2 ayat 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan Yesus Kristus juru selamat kita. Kasih karunia memiliki kuasa untuk menjadikan kita serupa dengan kebenaran Tuhan dan mengajarkan kepada kita untuk menunggu apa yang kita harapkan. Memang untuk menunggu itu penuh pengharapan, penuh dengan harapan itu enggak gampang. Dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Enggak gampang. Menunggu itu enggak gampang, bener enggak? Perlu sabar, perlu tekun, perlu percaya. Menunggu itu terkadang terlihat benar, pasif. Menunggu itu kayaknya seolah-olah nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita lihat konsep menunggu secara alkitabiah, menunggu itu bukan sesuatu yang pasif tapi aktif. Menunggu itu dalam pengertian aktif justru mendorong kita untuk bertindak. Bukan cuma diem nunggu dengan ngelamun, kecewa, kesel, menanti-menanti, nggak akan dapat. Nggak akan capek semuanya. Harus kita mengerti perbedaan antara menunggu dengan pasif dan menunggu secara aktif. Kalau pasif berupa adanya pesimis, bosan, ngeluh, nggak ngelakuin apa-apa. Sedangkan menunggu secara aktif adalah suatu sikap berusaha untuk menumbuhkan kebiasaan dengan fokus pada persiapan yang harus kita siapin. Untuk dipersiapkan, apa yang dipersiapkan? Hidup kita. Supaya bisa memuliakan penuh pengharapan, penggenapan janji Tuhan.
Tuhan. Ya kita mempersiapkan diri kita nggak diem aja. Persiapkan bagaimana? Seluruh hidup kita harus kudus dan berkenan di hadapan Dia. Harus berubah pembaharan budi kita. Apakah kita sedang menantikan kedatangan kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita yang agung? Jika kita penuh semangat menunggu kedatangan Yesus, kita harus mempersiapkan segenap hidup kita dengan latihan-latihan. Oh, iki gak enak dengan latihan-latihan dalam didikan Tuhan. Walaupun sakit. Didikan tuh gak enak. Dijewer kadang-kadang. Dicubit. Ya mau dijewer masih cubit masih enak lah. Kalau digebuk gimana? Sakit kan? Kita harus berani menyingkirkan semua yang menghalangi untuk kita menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Jadikan Tuhan fokus utama dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukan. Berdiri tegak, percaya dengan roh yang menyala-nyala. Dengan selalu haus dan lapar untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi inti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Dan juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin. Titus 2 pasal 2 ayat 14. Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Anugerah Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kasih dan melakukan perbuatan baik bagi umatnya, bagi manusia. Kita berbuat baik bukan hanya segelintir orang lain, orang tertentu, enggak. Semua ketika kita menyadari betapa besar penebusan yang diberikan Yesus Kristus bagi kita. Kita pun harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Serta melakukan perbuatan baik. Itu adalah sebagai wujud syukur kita. Dan ucapan terima kasih kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Mengapa? Termasuk, ya ini yang gak mau. Termasuk musuh kita. Ayo, mau gak berbuat baik untuk mengasihi, untuk berbuat baik kepada musuh kita? Kalau gak mau, gak melakukan firman, gak berkenan di hadapan Tuhan. Harus, mbok mau gak mau, ini bukan kata saya, kata firman. Kita pun harus berbuat baik. Jujur loh, kalau aku ini ya, saya ini bersyukur sama Tuhan nih. Akhir-akhir ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih bahwa saya dibentuk dalam suatu peristiwa demi peristiwa sebagai didikan Tuhan untuk membentuk saya serupa segambar dengan Dia. Walaupun belum sempurna, tapi nggak mungkin sempurna sampai nanti saya meninggal. Tapi saya mau hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jujur, kalau mau ngikutin ego, kepentingan kita sendiri. Wah, aku gak mau lo berbuat baik sama musuhku, sama orang yang sudah ngata-ngatain aku, sudah macemin saya. Gak mau saya. Sakit memangnya, gak enak. Tapi harus dilakukan. Saya melakukan sesuatu. Saya untung Tuhan tuh kasih. Makanya ya kalau kita taat firman, kena deh. Kalau kita taat firman, takut sama Tuhan, cinta Tuhan. Mau gak mau, senang gak senang, siap gak siap mesti melakukan seperti saya. Kalau saya mau melakukan, saya percaya Tuhan pasti memberi kemampuan. Dan Tuhan pasti ngasih jalan. Buktinya Tuhan bisa pakai adik saya, Elsie. Untuk saya bisa masuk, untuk melakukan perbuatan baik untuk dia. Untuk musuh saya.
Saya selesaikan semuanya dengan indah karena bantuan Tuhan semuanya selesai indah. Boro-boro ngucapin satu kalimat terima kasih Lili. No, malah aku dimarahin ngomong-ngomong termasuk Spanyol. Luar biasa kan? Bagi saya, yang penting saya sudah melakukan bagianku. Bagianku pertanggungjawabanku kepada Yesus Kristus sudah saya lakukan. Bagi dia, urusan dia dengan Tuhan. Bagi kita berdoa, ampuni dia Tuhan. Buat dia bertobat mengerti apa yang dilakukan gak benar. Jadi jangan bilang, gak mau. Mau berkenan sama Tuhan atau enggak? Jadi tertawa gak bisa lanjutin aku. Mengapa kita harus berbuat baik? Termasuk sama orang-orang musuh kita. Yang menyakiti kita, yang macam-macam ini kita lah. Karena Kristus harus dikenal oleh banyak orang. Amin. Kok gak ada tepuk tangan toh ya? Soalnya dia terpanggil, aku gak mau sakit loh itu. Bertobatlah. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita termasuk orang yang melukai hati kita, yang musuh-musuh kita. Supaya Kristus dikenal banyak orang. Dan Kristus harus diberitakan kepada semua orang. Melalui seluruh kehidupan kita menjadi terang bagi dunia. Karena dialah dari segala sumber keselamatan jiwa. Tanpa Kristus Yesus manusia akan binasa. Tanpa Kristus manusia yang mati di dalam dosa akan menjadi semakin jahat. Semakin hampa. Semakin kosong, semakin tidak berdaya melihat hidupnya. Benar-benar tanpa bermakna apapun. Bersyukurlah Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Karena kalau kita melihat status sosial latar belakang, bahkan musuh kita pun kita harus berbuat baik untuk mengasihi. Karena yang menjadi tujuan iman kita adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita harus memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa memberitakan tentang Yesus kalau kita tidak melakukan kebenaran firman. Bagaimana kalau kita tidak menjadi terang dalam hidup kita. Jika kita bertemu dengan seseorang yang tadi ya nih yang balik lagi yang jahat supaya nyantol. Jika kita bertemu dengan seseorang yang jelas berbuat jahat dalam hidup kita, maka dengan perbuatan baik kita kepadanya, kita berharap dan percaya bahwa orang jahat itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang yang baik pula. Kalau orang jahat dijahatin semakin jahat. Kalau orang jahat kita baiki dengan perbuatan baik, dia akan melihat, oh orang ini tak jahat kok baik ya. Aku mau jadi seperti dia baik. Amin. Kalau dia sudah kita baiki, tapi perbuatan kita ada baik, sudah berkorban macam-macam, dia masih jahat, itu urusannya dengan Tuhan. Bapaknya geleng-geleng, Pak kena loh dia. Puji Tuhan. Seperti Paulus. Coba loh Paulus itu sebagai apa loh sebelum dia berjumpa dengan Tuhan di jalan Damsik. Dia sebagai pembunuh, penganiaya, mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tapi kasih Yesus, perlakuan Yesus yang baik, perbuatan Yesus nyata dalam hidup Paulus. Dia tidak menjadi jahat kan? Bahkan dia menyerahkan seluruh hidupnya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kok melempem gak ada amin? Amin. Kita buka Titus pasal 2 ayat 15. Udah di penghujung selesai ya.
Titus pasal 2 ayat 15, katakanlah semua itu dan nasihatilah serta tegurlah dengan penuh wibawa. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Ayat ini memperingatkan kita untuk berbicara dengan kuasa dari Tuhan. Sebetulnya sebagai anak Tuhan Yesus kita diberi kuasa enggak? Kalau nyanyi aku pun apa sih mereka apa ya? Aku diberi kuasa kan? Apa? Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Tapi enggak pernah digunakan kan kuasa itu? Kalau nyanyi kan semangat, ku diberi kuasa. Tapi enggak pernah digunakan, melempem kalau kena serangan. Ini memperingatkan kepada kita orang percaya. Kita harus berbicara dengan kuasa dari Roh Kudus. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menasihati dengan tegas. Ayat ini mengarahkan kita untuk menjaga keadilan dalam hidup dan berani menyampaikan kabar baik kepada orang. Melalui firman kita dipanggil sebagai saksi yang nyata anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang lo bingung sama Tuhan. Wong orang datang ke saya dia tuh belum ceritain masalahnya tuh Tuhan sudah ngomong sama saya. Kira-kira, loh ibu kok tahu masalahku? Berarti saya bicara berdasarkan kuasa dari Tuhan. Memberitakan kabar baik. Makanya jangan seret-seret. Jangan mulut ini cuma diisi permen. Coba lah sekarang kita senyum buka. Ngomong kan bisa tuh kalau ngerumpi melakukan berita hoax gitu seweneng toh. Kenapa kita nggak mau bersaksi? Kenapa kita nggak mau membangkitkan semangat orang lain? Kesempatan cuma satu kali loh selama hidup kita. Kalau meninggal kita nggak punya kesempatan lagi loh. Kita punya tanggung jawab untuk menggunakan itu dengan baik. Untuk itu menjadi alasan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kita sudah diberi kuasa, kita harus melayani Tuhan. Setiap tugas pelayanan yang diberikan kepada kita harus kita terima dengan ucapan syukur, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun gak enak ya namanya, tetap dilakukan. Seperti saya kan sudah ngomong kesaksianku, Tuhan aku gak mau begini loh, aku gak mau gini loh. Kalau Tuhan suruh gimana? Aku suruh bangun ke tembok Yerusalem lagi, gimana? Gak punya apa-apa, gak punya orang, gak punya semuanya. Gimana? Ya udah, percaya aja sama Tuhan, melakukan dengan tanggung jawab. Pokoknya aku tanggung jawab, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ngelakuin semuanya. Aku cuma, kok Tuhan pasti siapin semuanya, aku jalan. Saya melangkah dulu, Tuhan siapkan. Semua Tuhan kuatkan, Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk membangun kerajaan surga. Melalui anugerah, memotivasi kita untuk senantiasa. Mulut kita nggak akan pernah berhenti memuliakan dan bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kalau melalui anugerah akan memberi motivasi kita untuk ngomong begini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Beberapa bulan yang lalu saya juga negor tuh Ibu Katrin. Maafin. Lu jangan ikut pelayanan aja. Lu jangan cuma begini-begini aja. Lu jangan cuma mau ikut saya melayani cuma tahu. Lakuin yang apa yang kamu dengar. Dan ternyata nunggu cucu sekolah mulutnya sudah bisa ngomong. Dan banyak jiwa dimenangkan. Masalahnya tuh tinggal mau lu atau enggak itu loh. Itu aja. Nah kalau saya begitu tangkap Tuhan, mulutku gak akan berhenti. Mungkin orang dengerin saya udah bosen, tapi mulut saya masih ngoceh. Bersyukur aja. Oke. Kalau kita lihat masa lalu Paulus, dia bisa membanggakan dirinya. Apa yang telah dicapai secara dunia, mata dunia adalah sangat membahagiakan, sangat membanggakan. Walaupun demikian, Paulus telah menemukan Yesus. Dia mengatakan Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36.
Roma pasal 11 ayat 36. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan semua hanya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhanlah yang memampukan Rasul Paulus dan kita untuk bekerja lebih keras lagi, disertai dengan komitmen yang tinggi, dengan hati yang benar-benar tulus murni melaksanakan tugas pelayanan kita dan panggilan kita. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri kita bahwa aku telah bekerja dengan keras, dengan harapan untuk dihargai manusia atau Tuhan. Gak ada, semuanya bagi Dia, oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan Dialah untuk selama-lamanya. Untuk itu, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Paulus bekerja lebih keras lagi karena ia sadar dengan bekerja keras ia dengan benar akan dengan bekerja keras ia meresponi dengan benar anugerah keselamatan yang sudah diberikan dengan iman. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Dengan hidup kudus, benar-benar dan fokus pada pekerjaan untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah semuanya, segala sesuatu yang kita dipercayakan kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan hati yang tulus, hati yang murni, tanpa grundel. Grundel itu apa ya? Gerutu, tanpa menggerutu, tanpa sungut-sungut dan sebagainya. Yang penting hati kita terus murni. Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kemarin adik saya ditanya om saya, kamu mau pulang mau melayani? Kamu melayani manusia atau melayani Tuhan? Adik saya jawab, melayani Tuhan. Dijawab lagi, kamu ikut paduan suara untuk Tuhan untuk manusia. Diam om saya. Kita kadang-kadang di hati kita digelitik oleh burung gagak yang ada di sekitar kita, bukan? Itulah kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita tetap harus telinga kita tutup, kita harus fokus pada kebenaran firman Tuhan. Mari berkaryalah bagi Tuhan untuk dengan melakukan kehendak-Nya dan melakukan dengan penuh tanggung jawab tugas yang diberikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatan kita. Sebab anugerah-Nya memampukan kita untuk melakukan semuanya. Anugerah-Nya selalu menyertai kita selama-lamanya. Dia menganugerahkan kita pikiran, tubuh, dan jiwa yang sehat. Dia juga akan memberikan anugerah untuk menghadapi bermacam-macam tantangan dan masalah yang akan kita hadapi. Jangan takut, percayalah bahwa anugerah Tuhan akan selalu menyempurnakan hidup kita, di mana semua hal baik, indah, manis, dan penuh sukacita akan menjadi milik kita kelak. Amin. Kalau kita sudah menerima anugerah, pasti kita tidak akan tahan untuk tidak berbuat baik untuk semua orang dan khususnya juga untuk Tuhan. Benar gak? Kalau kita belum menikmati, belum meresponi anugerah Tuhan, berarti kita gak bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain dan termasuk pada Tuhan. Semuanya pakai hitung-hitungan, simpuannya main. Kalau kita tidak ingin hidup kita sia-sia, jangan pernah menjauh dan menyia-nyiakan anugerah keselamatan Tuhan. Melalui firman kita dipanggil sebagai saksi yang nyata anugerah keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan berani menyebarkan, memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang Yesus Kristus dengan penuh wibawa. Karena apa yang dialami kita, itulah yang kita akan ceritakan. Kalau kita mengalami
mengalami didikan daripada Tuhan, mengalami kebaikan anugerah Tuhan, maka kita akan menceritakan dengan penuh wibawa, nggak rasa takut, nggak rasa salah, nggak rasa benar nggak ya? Karena kita sendiri yang alami, sehingga dengan sendirinya nggak ada orang yang menganggap kita rendah seperti yang ditulis dalam Titus 2 pasal 15 itu. Enggak orang memandang kita rendah karena kita punya pengalaman sendiri, menyaksikan, memberitakan kabar sukacita itu kepada orang lain karena pengalaman kita sendiri. Sehingga kita menyatakan, menceritakan, menyaksikan itu dengan penuh wibawa tanpa takut direndahkan orang lain. Karena itu yang kita alami. Amin. Maka kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Selagi kesempatan masih diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman ini dengan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kuat dari hati kita. Bahwa kalau kita masih pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan aku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita angkat tangan kita semuanya. Amenin apa yang saya doakan. Tuhan, kami mau intim dengan Engkau. Kami mau punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Engkau.
Kami mau punya pengalaman-pengalaman yang membawa kemenangan demi kemenangan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Dan kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Baik atau tidak baik, kami mau menjadi saksi-Mu Bapa. Di dalam segala keadaan kami, situasi kami, kondisi kami. Kami mau memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh anugerah dan anugerah untuk kekal untuk setiap hidup kami Bapa. Urapi kami, berkati kami, pimpin kami dengan kuat kuasa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Lili Trifosa, segenap gembala, jemaat, pengerja mengucapkan terima kasih untuk Pastor dan rekan-rekan yang sudah hadir. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi anugerah untuk kita semua, amin. Kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan warta digital YS Church Bogor KFG. Ada 2 pengumuman yang akan kita saksikan. Setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing. Setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 17 November 2024 akan dilayani oleh Pastor Ana Wahyuni. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian warta digital. Ya, sudah selesai warta digital YS Church Bogor KFG. Ya, kita tahu di bulan-bulan ini biar kita juga mempersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, bukan selebrasinya saja, tetapi kita mau sambut Natal itu dengan penuh anugerah, amin. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam bagian rangkaian ibadah kami tidak lupa juga akan memberikan persembahan untuk-Mu, untuk hormat kerajaan-Mu. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan, persembahan umum dan persembahan khusus. Apapun yang sudah kami siapkan, kami akan memberikan dengan kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita kami, Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda untuk persembahan apa yang kami berikan pada kesempatan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Bapa kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan. Di sebelah kiri saya ada 2 kotak persembahan. Silakan.
memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar, aduh semakin hari semakin hari bertambah besar, aduh. Kami akan menerima berkat dari Bapa. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita arah kita kepada Tuhan. Pandangan kita fokus kepada Sang Raja Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Hari ini kita semua sudah berkomitmen. Kita menerima anugerah pengampunan yang tiada batasnya. Maka itu setiap kami mau melepaskan pengampunan dan mau memberkati siapapun yang menyakiti dan melukai kami, maka itu kami siap berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kami bergerak para lelaki, para imam di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluarmu, diberkatilah masukmu. Apa saja yang kau lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadikan kau berhasil senantiasa dan beruntung berlipat kali ganda. Maka tertawalah keadaan sisi rumah tanggamu, karena berkat Tuhan menyertai kau senantiasa. Dan istrimu penuh doa yang kudus di hadapan Tuhan, penuh memberitakan Injil juga, penuh memberitakan kasih Tuhan, dan mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan rumah untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Maka diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah apa yang kau lakukan untuk memberitakan dan memuliakan Tuhan senantiasa. Maka berkat Tuhan juga berlipat kali ganda untuk engkau, setiap wanita dan setiap istri. Dan rahimmu melahirkan keturunan yang gagah perkasa. Diurapin anak-anak kita menjadi sang pemenang, sang juara. Mungkin sejarah bagi bangsa ini. Hikmat dan marifat menyertai senantiasa, tahu melakukan kehendak Bapa surgawi, dan mungkin sejarah bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Jayalah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya, memberkati kita. Haleluya. Amin.